bergabung kembali di channel saya. Jangan lupa untuk selalu di subscribe terlebih dahulu, diklik tanda lonceng agar setiap saya mengunggah video baru kalian mendapatkan notifikasinya. Dan dukung terus channel saya karena saya akan mengawal kasus-kasus besar yang terjadi di negara Indonesia versi tarot ya, karena saya bisanya tarot. Mari kita ungkap di sini teman-teman. Tadi itu ada masukan dari sahabat kalian di YouTube untuk memprediksi apakah hasil otopsi yang kedua ini masih ada yang ditutupi, karena hasil otopsi yang kedua ini konon kabarnya hasilnya sama dengan hasil otopsi yang pertama. Saat otopsi yang pertama, isu yang beredar adalah tembak-menembak. Setelah diadakan otopsi yang kedua, di mana dari pihak keluarga Brigadir J menugaskan 2 orang untuk ikut serta mewakili keluarga Brigadir J masuk ke dalam forensik kedua, ikut masuk ke dalam forensik kedua. Dan dari situlah diketahui ada luka tembak dari belakang kepala tembus ke hidung. Andai kata keluarga Brigadir J tidak menugaskan 2 orang tersebut, tentu kasus ini bisa bablas, entah nggak terungkap atau bagaimana. Nah, berkat adanya 2 orang inilah kita tahu kalau tidak ada tembak menembak. Yang ada adalah tembakan jarak dekat, seperti dalam penglihatan saya. Penglihatan saya saat eksekusi itu 90% benar teman-teman. Yang pertama, saya melihat Brigadir J pakai baju putih. Yang kedua, saya melihat dia bersimpu. Yang ketiga, saya melihat ada beberapa orang di situ yang menembak dari jarak dekat. Waktu itu penglihatan saya sekitar ada 3 orang atau 4 orang yang berada di dekat Brigadir J itu. Nah, ada 90% benernya juga ya. Tapi yang namanya penglihatan itu masih perlambang teman-teman. Karena di penglihatan saya kemarin itu Brigadir J pakai baju putih, kemudian pegang bendera warna putih. Itu melambangkan kalau Brigadir J saat itu sudah tidak berdaya, sudah menyerah, sudah minta ampun. Karena perlambangnya bendera putih. Kita kembali lagi ke pembahasan, yaitu tentang otopsi kedua. Saya bacakan dulu ya, karena di sini adalah masalah hukum, takutnya saya kebablasan ngomongnya. Dari sumber kompas.com, Ketua Tim Dokter Forensik Ade Firmansyah memaparkan hasil otopsi kedua Brigadir Joshua Huta Barat alias Brigadir J pada Senin 22 Agustus 2022. Hasil otopsi kedua Brigadir J itu menunjukkan bahwa tidak ada luka selain luka tembak akibat senjata api yang ditemukan di tubuh Brigadir J. Tidak ada luka-luka di tubuhnya selain luka-luka akibat kekerasan senjata api, ujar Ade kepada wartawan. Dia juga memastikan bahwa tidak ada luka kekerasan selain luka tembakan. Selain itu, tim forensik juga menemukan luka akibat arah masuknya anak peluru sebanyak 5 luka tembak masuk dan 4 luka tembak akibat lintasan keluarnya peluru. Jadi 5 tembakan masuk dan 4 luka tembakan keluar, lintasan keluar. Jadi 4 yang keluar, jadi ada 1 yang masih tersisa di tubuhnya ya, kalau menurut dari pemberitaan ini. Terus laporannya ada 2 luka fatal. Berdasarkan hasil otopsi yang dilakukan, Ade mengatakan ada 2 luka fatal yang ditemukan di tubuh Brigadir J. Menurut Ade, 2 luka tembakan tersebut cukup fatal sehingga menyebabkan kematian Brigadir J. Adapun informasi yang sempat beredar mengenai luka di jari Brigadir J, Ade menyebutkan bahwa luka itu akibat lintasan peluru. Luka di tangan itu alur lintasan peluru ada di 2 jari kelingking dan jari manis sebelah kiri, kata Ade. Hal itu menunjukkan bahwa tidak ada kuku Brigadir J yang dicabut. Semua luka tembak yang ada tubuh Brigadir J masih terlihat di otopsi kedua. Meski untuk memastikan apakah tembakan yang ada dari jarak jauh atau dekat tak bisa dipastikan lantaran tubuh Brigadir J sudah melalui berbagai macam proses termasuk proses otopsi pertama. Soal organ otak yang pindah ke perut,
Adapun mengenai organ tubuh Brigadir J yang tidak dikembalikan di tempat semula pada otopsi pertama, ada yang mengatakan bahwa terdapat sejumlah pertimbangan yang perlu diambil terkait penempatan organ. Pasti ada pertimbangan-pertimbangan, baik itu misalnya ada bagian-bagian tubuh yang terbuka, sehingga saat jenazah itu akan ditransportasikan pasti ada pertimbangan-pertimbangan ke sana. Jelas ada. Kendati demikian, ada yang memastikan bahwa seluruh organ tersebut sudah dikembalikan ke tubuh jenazah. Hasil otopsi diserahkan Bareskrim. Sebelumnya ada yang mengatakan bahwa tim forensik melakukan otopsi secara independen, artinya tak ada paksaan maupun tekanan dari pihak-pihak tertentu. Tim forensik juga telah menyerahkan hasil otopsi kedua Brigadir J kepada pihak Bareskrim untuk keperluan penyidikan. Hasil otopsi ini menjawab keraguan dari hasil otopsi pertama yang sempat dilakukan. Seperti itu teman-teman. Cuman kemarin itu saya membaca dari tanggapan Bapak Komarudin, pengacaranya Brigadir J. Dia menyatakan, kalau nggak salah ya, seingat saya seperti ini, dia menyatakan pihak keluarga Brigadir J yang meminta agar dilakukan otopsi kedua. Seharusnya laporan yang pertama kali hasil otopsi kedua itu diserahkan atau diberitahukan kepada pihak keluarganya. Tapi kenyataannya tidak. Pihak keluarganya baru tahu setelah ada laporan di hari Senin itu yang dilaporkan dari tim forensik kepada Bareskrim Polri. Jadi ada kekecewaan dari Pak Komarudin ini, pihak keluarga yang meminta agar korban ini diotopsi kedua. Tapi mengapa pihak keluarga ini tidak mendapatkan laporan atas hasil dari otopsi kedua? Seperti itu. Nah, dari Pak Komarudin ini, dari timnya, bukan Pak Komarudin yang saya lihat kemarin itu, dari timnya dia juga menuntut atau menginginkan ada kejelasan tentang luka-luka yang lainnya, bukan luka tembak menurut dari kuasa hukumnya Brigadir J ini. Ada luka-luka lainnya, kenapa tidak dijelaskan seperti itu? Tapi di sini tadi yang saya baca, konon dari pemberitaan ini sudah dijelaskan tentang hal itu dikarenakan efek dari tembakan tersebut. Intinya seperti itu ya teman-teman. Tapi mari kita ungkap di sini teman-teman, adakah yang masih ditutupi dari hasil otopsi kedua ini? Tapi sekali lagi saya ingatkan, prediksi belum tentu benar. Prediksi belum tentu juga salah semuanya. Kadang nyerempet sedikit. Karena saya juga manusia biasa, jangan menuntut kesempurnaan dari prediksi saya. Walaupun dari prediksi saya untuk kasus ini bisa dikatakan 75% ada benernya ya. Kalau kalian mengikuti dari awal hingga saat ini, kalian pasti tahu prediksi saya apa saja tentang kasus ini. Baiklah, di sini akan saya prediksi tentang hasil otopsi kedua ini, apakah sudah lurus atau sudah seperti itu memang apa adanya, ataukah ada sesuatu yang masih ditutupi ya. Untuk prediksi kedua Brigadir J, masih adakah sesuatu yang ditutupi di dalam hasil otopsi kedua ini? Masih adakah hal-hal yang ditutupi pada hasil kedua otopsi Brigadir J ini? Ada simbol refleksi. Selanjutnya, masih adakah hal-hal yang ditutupi dalam otopsi kedua ini? Emergensi, darurat. Masih adakah yang ditutupi dalam otopsi kedua ini hasilnya? Stillness, rahasia. Ada kartu seperti ini teman-teman, 3 kartu seperti ini ya. Refleksi. Reflection itu adalah pantulan ya.
dalam hal ini yang saya baca tadi kan, luka-luka itu merupakan akibat dari tembakan. Di sini ada simbol refleksi. Jadi apa yang dikatakan oleh tim forensik itu ada benernya. Tapi di sini ada kondisi darurat, emergency, yang harus membuat ada sesuatu yang masih dirahasiakan. Jadi begini, hasil dari otopsi kedua tentang luka-luka yang dinyatakan akibat dari tembakan itu memang ada benernya, ada simbol refleksi ya. Kemudian dikarenakan masalah ini kan masalah darurat ya, karena masalah ini menyangkut institusi kepolisian jatuh namanya karena ulah Sambo ini. Di sini ada kondisi darurat yang harus mengambil sebuah kebijaksanaan, dan makanya masih ada sesuatu yang styleless, sebuah rahasia, kesendirian, hanya diketahui pihak-pihak tertentu seperti itu. Masih ada rahasia. Sekalipun apa yang diungkapkan oleh tim forensik memang ada benernya, tapi masih ada rahasia. Nah, emergensi seperti apakah di sini? Terus rahasia seperti apakah di sini? Mari kita dalami ya. Keadaan darurat yang seperti apakah dalam otopsi yang kedua ini? Ada kondisi-kondisi darurat seperti apakah dalam otopsi yang kedua ini? Ada simbol Ascended Master, tangan ke atas, spirit ya. Jadi di sini ada semacam keinginan agar masalah ini bisa selesai, bisa sampai ke persidangan, bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ada dorongan dari beberapa pihak untuk ke arah sana. Dari masyarakat tentunya di sini ya. Masyarakat seluruh Indonesia sangat mengawal kasus ini. Selanjutnya, kondisi emergensi yang seperti apakah yang terjadi saat otopsi yang kedua tersebut, atau keadaan emergensi seperti apakah yang harus diselamatkan di sini terkait dengan otopsi kedua? Status quo masih bersih tegang dua belah pihak. Jadi di sini ada pihak-pihak, masih ada kaki tangan kayaknya di sini teman-teman. Makanya ada simbol sikel ya, pusaran, kemudian status quo, masing-masing pihak mempertahankan pendapatnya. Selanjutnya, status quo dalam hal apakah di sini? Bikin emas orang-orang yang bertopeng. Selanjutnya, mengapa orang-orang bertopeng ini dilindungi, ditutupi? Mengapa orang-orang bertopeng ini dilindungi, ditutupi? The Sacred Temple, ada simbol kuil suci, bisa saya artikan gedung pengadilan. Selanjutnya saya ambil 5 ya, kurang 1. Kemudian emergensi seperti apakah yang terjadi yang ada kaitannya dengan otopsi yang kedua? Teman, keluarga, dan petunjuk. Jadi seperti ini teman-teman, ada keinginan dari masyarakat agar perkara ini bisa dituntaskan sampai akar-akarnya. Karena di sini ada simbol spirit dan 4 tangan ke atas, yaitu segala elemen dari masyarakat menginginkan masalah ini cepat terselesaikan seadil-adilnya. Tapi kenyataannya ada pusaran di dalam perkara ini. Seperti di pemberitaan ada kerajaan Sambo di sini. Sekalipun orangnya sudah ditangkap, tapi kaki tangannya
asisten profesionalnya seperti yang prediksi saya kemarin ya, ada asisten profesional akan menjalankan tugas-tugasnya secara profesional, dan ini masih saja ada pengaruhnya yang diartikan status quo. Ada pihak-pihak yang mempertahankan pendapatnya masing-masing, dan ada pihak-pihak yang ingin melindungi sesuatu terkait dengan orang-orang bertopeng. Tapi pada akhirnya nanti ini akan kebuka di pengadilan. Di pengadilan tentang otopsi yang kedua ini akan kebuka di pengadilan, dan ini melibatkan antara keluarga, teman, dan petunjuk. Keluarga Sambo dan Putri, kemudian teman-teman rekan kerja, juga ada petunjuk yang mengarahkan. Harus begini alur ceritanya. Seperti itu teman-teman. Jadi dari hasil otopsi yang kedua ini masih ada sesuatu yang dirahasiakan, dan ini nanti akan dibuka di pengadilan. Ada simbol gedung pengadilan ini terkait dengan orang-orang yang masih bersikukuh mempertahankan, karena orang-orang ini terlibat masuk di dalam pusaran ini. Ya, ada keterlibatan. Jadi seperti itu teman-teman, hasil otopsi yang kedua masih ada sesuatu yang dirahasiakan, walaupun keterangan dari tim forensik memang ada benarnya bahwa luka-luka itu ada kaitannya juga dengan imbas dari tembakan. Tapi masih ada sesuatu yang dirahasiakan di sini yang akan diungkap di gedung pengadilan nanti. Nah, itu terkait dengan keluarga Sambo, teman-temannya, dan yang memberikan alur ceritanya harus begini. Nah, itu ya teman-teman. Jadi masih ada sesuatu yang dirahasiakan di sini, dan itu akan dibuka di pengadilan dan akan terkait dengan orang-orang yang bermuka dua di sini. Baiklah teman-teman, sampai di sini. Lain waktu kita sambung lagi. Oh, ada lagi pertanyaan tadi. Ada lagi tentang LGBT, di mana pemberitaan kan santer terdengar di media sosial, entah itu hoax atau apa, ya kita nggak tahu pastinya ya. Cuman mantan dari pengacaranya Baradae ada cerita tentang LGBT, tapi dia tidak menyebut nama. Nah, apakah orang itu LGBT? Karena pemberitaannya di media massa begitu kencang tentang kelainan ini, mari kita ungkap di sini ya. Apakah orang itu LGBT? Apakah orang itu LGBT? Apakah orang itu LGBT? Radiance. Ada simbol matahari. Selanjutnya, apakah orang itu LGBT? Fokus. Apakah orang itu LGBT? Sumerget tenggelam. Jadi di sini ada 3 kartu teman-teman. Ada simbol radiance. Radiance itu matahari, menyinari. Bisa diartikan amarah, juga bisa diartikan semangat. Nah, karena radian api ya, api ibaratnya matahari ini juga ada unsur apinya. Jadi api itu kalau kecil bisa membuat penyemangat hidup. Nah, kalau besar bisa menjadi pembakar. Nah, di sini di kartunya ada api. Kemudian di sini ada simbol fokus. Fokus pada sumerget, pada tenggelam. Yang kita tanyakan kan, apakah orang itu LGBT? Ada simbol tenggelam. Ada simbol semangat, dan ada simbol fokus tenggelam. Jadi bisa saya artikan kemungkinan ada hal itu di dalam kejiwaan orang tersebut ya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu. Lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Tetap kita kawal peristiwa Brigadir J dan juga peristiwa Subang. Jadi saya mengawal 2 peristiwa di sini teman-teman. Mohon doanya agar dua-duanya ini bisa berjalan lancar dan bisa ada titik terang juga di kasus Subang ya. Sampai di sini dulu, lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton di channel saya.